masalah kematian, kelahiran, itu udah jauh beda ya. Nah, sehingga ya bisa aja lah sama-sama dipestakan gitu ya, dengan musik. Tergantung kondisi lah itu, yang sanggup ya bisa meriah kan begitu. Ya, tergantung daripada kemampuan masing-masing keluarga itu ya. Nah, kembali lagi kita lihat. Nah, ini di dalam prosesi kematian di masyarakat Tionghoa, ya secara umum lah ya, secara umum ya, khususnya mungkin apakah karena Tionghoa ini juga ada Katolik, juga ada Islam. Juga ada Konghucu, ada apa ya, macam-macam yang agama yang mereka panut ya. Nah, ini mungkin kita bicara ada nggak yang spesialnya nih? Sebenarnya sih spesial sih nggak ada, cuman kalau untuk yang agama Tao, Konghucu itu kan, itu setelah kematian ada prosesi ritual. Ya, prosesi ritualnya ya. Apa itu, aja tuh, Bang Moniko? Yang tahap pertama itu sampai 100 hari. Iya. Sebelum 100 hari ada 7 kali 7. Mungkin sebelum ke tahap pertama 100 hari. Ini itu ada 7 kali 7. Awal sebelum dimakamkan ini. Kita ketahui bahwa sebelum dimakamkan kan ada yang menyatakan 4 hari. Tanggal sekian, 5 hari. Ya. Itu ada beberapa aspek. Yang pertama, saya rasa khusus untuk Chinese ya ini ya. Ya, kalau untuk menikah sih rata-rata orang ada lihat hari baik. Nah, untuk Chinese ini proses pemakaman juga ada dilihatkan hari baiknya. Mungkin kebetulan kalian untuk 4 hari lagi atau 6 hari lagi itu mungkin terjadi. Kan? Bisa. Yang kedua, mungkin menunggu anak yang jauh belum sampai. Oh, begitu. Misalnya di Hong Kong mau tunggu dia pulang, masih belum sampai-sampai, tunggulah dia sampai baru dikebumikan. Dan satu lagi juga ke masalah ekonomi. Semakin lama hari kita standby-kan di situ, itu biaya semakin berat. Makin berat ya. Tiap malam harus menghadirkan kacang, bahkan mungkin yang paling tidak aqua. Ya, ada yang mampu mungkin ada birnya lagi. Itu. Karena nggak mampu ya bagus, mungkin hari ini meninggal besok dikebumikan bisa. Nggak masalah itu. Bukan masalah ya. Lama, cepat sama juga dimakamkan. Pasti akan dimakamkan gitu ya. Itu tergantung kepada masing-masing pihak. Nah, ini selanjutnya nih bagaimana lagi nih habis dimakamkan lah ya. Habis dimakamkan itu ada tiap 7 hari itu ada acara namanya Chouchit. Ya. Bikin 7 hari. Bikin 7 hari. Itu ada 7 kali 7 hari sampai 49. Sampai 49 hari. Khusus 7 yang keempat kali itu untuk anaknya yang cewek. Oh gitu. Cowok nggak boleh campur. Semua barang harus dari cewek yang keluar. Cowok jangan beli. Nah, ini satu persoalan. Andai anak ceweknya masih kecil atau tidak berkemampuan, ini gimana nih? Boleh tidak dilaksanakan cheat itu. Oh, berarti tidak ada persoalan tidak lah ya. Saya nggak mau, saya langsung lompat ke cheat yang kelima aja. Cheat kelima. Tuh. Berarti cheat kelima ini apa nih? Ya sama lagi, semuanya boleh keluar, cewek boleh, cowok boleh, itu barang-barang. Oh iya. Kalau khusus yang keempat ini khusus cewek. Yang keempat cowok jangan beli. Jangan beli. Ini bukan kita bikin, tapi dari leluhur udah turun-temurun, nggak begitu, udah budaya. Berarti di sini kalau umpamanya si ceweknya itu tidak berkemampuan, anak perempuannya tidak berkemampuan ataupun masih kecil, belum berpenghasilan, ini berarti bisa lewat, bisa lewat. Tidak ada masalah, mau si Chin katanya, mau si Chin ya. Nah, ini lanjut lagi bang. Ini masuk yang kelima ya, minggu kelima. Ini 5 sampai 7 itu cutu itu jancit nantinya udah selesai kan? Itu acaranya sama ya, semua sama. Cuma setelah jancit 7 kali 7 itu tunggu 100 hari. Tunggu 100 hari. Acaranya sama juga. Setelah 100 hari 1 tahun. 1 tahun ya. Udah selesai itu sembahyang kuburan kayak biasa lagi. Jadi ketika melalui fase atau waktu-waktu itu, apakah di rumah duka ini, ya, rumah yang berduka ini, bisa mengadakan acara-acara lain seperti kawinan, seperti pesta-pesta apa dan sebagainya? Kalau mau ngomong jujur, sebenarnya suatu proses duka kayak begini, kalau bisa tahanlah sampai 1 tahun.
kalau bisa ditahan sampai 1 tahun. Memang kalau namanya pernikahan kadang-kadang kan ada masalah, memang nasi udah jadi bubur kan ada. Iya. Kan? Nasi sudah ada di bubur ya. Itu kalau untuk di kami di komunitas tahu itu sih ada cara khusus. Bisa ngundang, kasih tahu bahwa ini begini, bagaimana kalau dia oke pakai SIM KW itu jalan. Kalau memang nggak bisa dielak, sebenarnya kalau bisa dielak itu usahakanlah sampai 1 tahun. Menghargai ya, berarti aktivitas apapun yang mau dilakukan itu kalau dapat memang harus melewati 1 tahun. Nah setelah 1 tahun berarti kan ada masuk acara lagi. Itu sembahyang nggak biasa, sembahyang kuburan. Sembahyang kubur biasa ya. Ada apa-apa lagi. Nah ini Bang Niko ya, sampai hari ini juga saya rasa udah bukan hal yang asing ya bagi masyarakat kita Singkawang ini. Ini setiap sembahyang kubur ya, banyak masyarakat kita, khususnya Tionghoa yang pergi bersembahyang kubur itu macam-macam yang dibawa itu. Ada uang emas, uang perak, berkarung-karung dia. Kemudian yang paling unik lagi, sepeda motor dari kertas, ya kan? Kemudian rumah sebesar-besarnya. Nah padahal itu kalau saya lihat itu bukan harga yang murah, cukup mahal. Nah hal itu apakah benar-benar dapat memberikan manfaat bagi yang sudah meninggal ini? Kira-kira gimana nih Bang? Begini Bang Norman, ini saya bicara itu versi saya ya, juga ada dari maha guru saya. Tapi bagi yang mau bakar rumah motor itu saya nggak bilang nggak boleh ya. Itu urusan masing-masing. Sebenarnya yang paling perlu itu kimco yang dibikin digulung-gulung di tekuk itu. Itu paling penting. Sama hosaji, pakaian untuk roh itu yang digunting, ada yang ada. Tahu kan, pernah lihat kan, dari kertas. Nah, itu paling penting dok macam itu. Di lain itu seperti apa batangan emas, rumah-rumah, motor, sebenarnya kalau roh sudah keluar dari tubuh manusia itu udah diistilahkan roh terbang. Kuifun. Roh terbang. Nah, berarti rumah cukup peti matinya itulah yang merupakan rumah besarnya. Itu untuk menampung dia, untuk dikebumikan. Bilang rumah besar juga boleh, itu istilah masing-masing. Istilah masing-masing. Sekarang bakar rumah. Bang Norman waktu lahir bawa rumah enggak? Nggak ada ya, pasti nggak ada ya yang bawa rumah ya, kecuali tengkuyung. Kita sih bukan bilang enggak itu, cuman secara logika gitu ya, pindah ke alam sana itu sudah urusan di alam sana. Kita bakar yang duit pakai gulungan yang teku itu, misalnya Pak Norman, saya kasih lo duit, lo tinggal mau beli apa aja. Nggak perlu saya buatkan rumah. Saya mau beli rumah, duit saya cukup, saya beli rumah. Udah di sana gitu kan. Tapi mohon maaf ya, bukan saya bilang itu nggak boleh. Anda yang mau membakar itu silakan, itu hak Anda. Itu mungkin hanya sekedar pelampiasan emosional ya. Bukan, kadang-kadang begini Pak Norman, saya lihat. Kadang-kadang saya hargai juga orang kayak begitu. Saking sayangnya. Ya, misalnya Pak Norman itu bapak saya. Waktu di dunia suka pakai Yamaha Forjet. Waduh, begitu bapak meninggal, bapak saya suka sekali Forjet. Saya suruh orang bikin Forjet lah. Bakarkan. Kan? Dia sayang sama orang tuanya. Pakai nak pakai itu urusan belakang. Berarti itu adalah merupakan wujud ya, wujud nyata rasa cinta kepada leluhur, rasa sayang dan ingin memberikan bakti ya kepada orang tua yang telah pergi gitu. Nah, mungkin ini juga perlu menjadi satu perhatian kita bersama ya. Mumpung orang tua kita masih ada, ya. Mumpung orang tua kita masih ada, sayangi dia ya, sayangi dia. Ajak dia makan kenyang-kenyang ya. Beri support dia, pakai pakaian yang baik-baik. Jangan ditelantarkan itu ya. Mumpung masih hidup. Jangan nanti udah pergi baru kita nangis ya. Baru kita belikan motor dari kertas ya, rumah dari kertas. Nah ini
apa kata Bang Niko tadi ya, itu maaf saja kata Bang Niko ya. Bang Niko nggak berani juga komen panjang-panjang dalam hal ini. Hanya ini mungkin juga ya, apakah memang sudah menjadi satu tradisi ya, atau mungkin ya merupakan satu rasa emosional cinta keluarga, cinta orang tua yang sudah pergi itu ya. Nah ini juga kadang-kadang kita lihat, kalau saya sepengetahuan saya itu ketika orang meninggal, keluarga meninggal atau apa aja lah di masyarakat Tionghoa ini, selalu uang yang resminya itu kan yang peta itu dari kertas ini. Yang digulung akhirnya ditekuk itu. Ya, yang dari kertas yang kurang baik lah, kertasnya kertas biasa aja tuh, yang kuning tuh. Nah, namun beberapa waktu saya pernah lihat itu ada uang dolar 1 triliun, 1 lembar 2 triliun yang pabrikan itu, yang dicetak. Yang pertanyaan saya, apakah perusahaan itu mendapat SK dari alam sana untuk mencetak uang itu, sehingga uang itu sah diperjualbelikan? Ini sebelum saya jawab, saya juga mohon maaf dulu ya, sama mungkin penonton. Mungkin juga ada yang pengusaha membuat kertas dolar ini, ya. Tapi saya sih tidak juga suruh jangan jual ini kertas. Cuman kalau menurut ajaran Maha Guru saya, sebenarnya dia katakan kepada saya bahwa itu tuh tidak dipakai di sana. Tidak dipakai. Mohon maaf ini ya. Nah, ini cuma dalam lingkungan kami. Ini sebenarnya kita mencari atau ingin meluruskan persoalan ya. Nah, Bang Niko ini yang serba salah mau ngomongkannya ya. Nah, di satu pihak ini kan bisnis orang. Tapi saya nggak melarang ya, kalau mau bakar tuh silakan. Terserah Anda. Ya sama aja cerita tadi itu. Ya. Karena emosional cinta sayang dan sebagainya kepada leluhur, sehingga itu dilakukan. Ya silakan sah-sah saja lah ya, yang punya ya. Tapi di garis bawahi tanda petik ya, yang tidak punya jangan memaksakan diri. Ikuti aja konsep yang sudah ada, aturan yang sudah ada, atau arahan yang sudah ada, ya sesuai dengan agamanya masing-masing lah ya. Kadang-kadang itu kan pernah saya ditanya, emangnya itu bakar, itu duit sana dipakai? Nah ini ada ceritanya. Ini zaman dinasti Ming. Waktu itu Raja dinasti Ming itu dia itu sempat mati suri. Dia mati suri sempat diantar ke alam sana. Waktu itu dia melewati suatu rintangan, itu perlu duit. Berarti ini ada suatu cerita ya, cerita dari zaman Kaisar Ming. Dinasti Ming. Dinasti Ming ini. Nah, sehingga terbawa ke kondisi sekarang. Dan ini cerita tapi sebenarnya suatu kenyataan. Cerita kenyataan. Suatu kenyataan. Jadi waktu mati suri si Kaisar ini kan sempat ke alam sana. Waktu melewati satu rintangan itu diminta duit. Loh, saya pakai duit apa? Kalau lu ke kerajaan saya tinggal kasih. Di sini saya pakai duit apa? Akhirnya kan ada satu juga yang dari sana kan bisik ke telingannya, pinjam duit orang tua itu yang sepasang suami istri, macam mana pinjamnya? Nanti saya balikkan macam mana? Dia di dunia kan rajin bakar kertas ini, duit ini, dia paling rajin, paling banyak duitnya. Pinjam bisa, nanti raja ke sana balikin duitnya. Mau berapa? Akhirnya dipinjamlah di alam sana pakai duit suami istri itu ya, tapi masih hidup suami istri itu. Dipinjam, dibakar. Begitu dia udah bangun dari mati surinya, dicari orang itu, benar ada suami istri itu. Dan dia rajin tiap hari bakar duit kertas itu. Akhirnya dia pinjam berapa, dia bayar pakai cash, uang nyata. Uang nyata ya? Banyak itu Bang Norman. Nah ini ya, ini sebenarnya juga apa yang telah kita lakukan di abad sekarang, di kondisi sekarang. Ya, kita berkeyakinan ya. Tetap ada satu hikayat, suatu peristiwa, satu sejarah, atau sesuatu yang merupakan ya hal yang memang tidak seberapa kita ketahui. Apa yang dikatakan Bang Niko tadi, ini satu peristiwa, kejadian.
di zaman dinasti Ming. Nah, begitu di alam sana, ya, dia dimintain uang. Nah, dia tidak punya uang. Nah, ternyata ada jalan untuk dia mencari uang. Dapat uang dan dibayar. Nah, dengan dia membayar, dia hidup lagi. Nah, itulah mungkin satu peristiwa yang terbawa sampai hari ini. Dan memang waktu itu si raja dibawa keliling ke alam sana. Orang yang bikin dosa siksanya kayak gimana. Dilihat jelas. Iya. Sampai begitu dia kembali lagi kan, akhirnya ditulislah buku sesuai yang dia lihat, dia pantau. Itu sebenar-benar terjadi gitu. Itu berapa ribu tahun lalu. Berarti bagi orang yang hidup di dunianya ini seperti apa, jahilnya, ya, kejamnya, tak pernah ikut membantu, tidak pernah toleran sama orang, tidak pernah, ya dengan kata lain bengis lah ya. Nah, tentu ada karmanya sendiri di alam sana. Ini apa? Ya tersiksa sesuai dengan apa yang pernah dilakukannya di muka bumi ini. Apa benar begitu, Bang Niko? Sebenarnya memang demikian. Apa yang kita buat di dunia, mungkin sekarang belum kebalaskan, sempat sudah pindah ke alam sana, tetap juga ketemu karmanya. Makanya usahakanlah kita di dunia ini sebaik mungkin berbuat baik, berbuat amal. Duit nggak bisa bawa ke sana, kita datang telanjang. Duit waktu balik nggak bawa uang pulang, bawa budi baik. Suatu bentuk hukuman yang tidak disadari oleh manusia. Iya. Berbuat baiklah, suatu hari Anda akan bahagia sekali. Selama kita bisa menolong orang yang agak lemah, lakukanlah. Iya. Berarti banyak berbuat kebaikan. Ya. Menolong orang bukan dalam bentuk kasih duit doang. Iya. Lihat nenek terjatuh jalan, cepat-cepat datang. Iya. Bangunkan, itu sudah suatu hal yang bagus. Bukan semuanya serba duit. Ya, tidak semua selalu harus material ya, seperti beras apa segala macam ya. Orang yang tanya jalan jangan kita sasar-sasarkan. Itu dosanya besar. Menyesatkan orang. Nah, jangan itu. Tahu bilang tahu, enggak tahu bilang enggak tahu. Ya. Nah, itu penting. Berarti di sini ya, apa kata Bang Niko tadi ya, berbuat baiklah ya. Nah, kalau sederhananya sekali saya katakan, senyumlah ketika menghadapi orang lain yang berhadapan dengan kita ya. Berkatalah dengan benar. Spesial untuk yang komunitas tahu ini. Ya. Sekarang mungkin ada kita yang lagi sengsara di dunia ini kan, kehidupan kita serba susah dan orang lain nyaman, kaya. Berbuat baiklah. Setiap karma Anda, kalau percaya reinkarnasi, untuk dunia sekarang ini Anda berbaik, suatu hari Anda reinkarnasi, Anda bisa seperti itu, bisa bahagia terus. Bisa bahagia terus ya. Ini juga suatu hukuman. Mungkin bukan hukuman kali ya, yang kita perhalus aja lah, kita perhalus biar orang nggak takut ya. Ya. Mungkin ini cobaan. Boleh. Cobaan. Ya, jadi apapun aja masalahnya kita di dunia ini, jangan khawatir kita susah. Ya. Juga jangan terlampau bangga kita berada ya. Kita memiliki apapun. Ya. Jangan bangga. Ya. Kita punya banyak. Kita sedang dicoba, diuji. Ya. Kita tidak punya apa-apa. Kita juga sedang dicoba dan diuji. Dan jangan lupa, Tuhan tuh mau mengubah segala sesuatu tuh, klik aja selesai. Hitungan ya, hitungan kedip mata juga nggak sampai. Anda sedang sengsara, tapi Anda baik sekali. Ya. Tuhan kan, wah ini boleh ini. Minggu ini sengsara, mungkin bulan depan kaya raya. Hitungan detik bisa berubah ya? Bisa. Ya, yang kaya juga bisa blek. Ya, optimis saja, yang penting dengan konsekuensi, buatlah yang amal lah yang baik. Ya, berbuat amal. Demikian Indonesia Singkawang Kalimantan Barat, bincang-bincang kami dengan Bung Niko Khan ya. Nah, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya katakan, saya sampaikan pada sahabat, senior, junior, adik-adikku ya, dan siapa aja yang menonton atau menyaksikan video ini, tolong jangan Anda tersinggung dan jangan Anda marah-marah. Kalau mau marah tinggal di hutan sana ya. Oke? Salam.